punya wakil baru di Moto3 dunia. Veda Ega Pratama, bocah ajaib dari Gunung Kidul, resmi membuka lembaran sejarah baru. Musim 2026, nama Veda bakal tercetak di grid kejuaraan dunia Moto3. Kabar ini pertama kali dilaporkan Sky Sport Italia, media yang sangat kredibel di dunia balap Eropa. Dan kabarnya, negosiasi sudah final. Pembalap 16 tahun ini akan memperkuat tim kuat Honda Tim Asia menggantikan Tayo Furusato. Langkah ini bukan sekedar promosi rider muda. Ini sinyal keras bahwa Indonesia tak lagi sekedar penggembira. Veda jadi pembalap kedua Indonesia yang menembus Grand Prix setelah Mario Aji. Tapi dengan satu perbedaan, dia masuk bukan karena slot, tapi karena prestasi. Dan yang lebih mengejutkan, usianya belum genap 18 tahun. Tapi FIM membuka pintu lewat jalur khusus karena dia masuk 3 besar Rookies Cup. Performa luar biasa membuka celah aturan dan Veda memanfaatkannya maksimal. Indonesia siap punya ikon baru. Runner-up Rookies Cup, tiket emas menuju dunia. Musim 2025 jadi tahun eksplosif bagi Veda. Bertarung di Red Bull MotoGP Rookies Cup, ia tampil menggebrak dengan 2 kemenangan besar di Mugello dan rangkaian podium penting lainnya. Hasil akhir, runner-up klasemen akhir, hanya kalah tipis dari Maximo Quiles, murid Akademi Marc Marquez. Ini bukan turnamen main-main, ini adalah arena keras para calon juara dunia. Dan Veda, satu-satunya wakil Asia Tenggara, bisa berdiri di atas podium melawan lawan dari Spanyol, Italia, Jerman, Jepang. Kemenangan Veda tak hanya membanggakan, tapi juga membuatnya jadi kandidat ideal untuk masuk Grand Prix. Statistiknya memikat, konsisten di 5 besar, punya strategi balap matang, dan kemampuan bertarung wheel-to-wheel yang bikin komentator Eropa teriak. Bukan cuma cepat, Veda juga sabar. Inilah yang membuat Honda jatuh hati. Mereka tak mau tunggu lama, dan kini dia resmi naik kelas. Tayo Furusato naik kelas, kursi Veda dibuka. Perjalanan Veda ke Moto3 bukan kebetulan. Semua diawali dengan pergeseran strategis di internal Honda Tim Asia. Tayo Furusato, pembalap Jepang andalan mereka, akhirnya mencetak kemenangan perdananya di Sepang, dan Honda langsung gerak cepat menaikkannya ke Moto2. Ini momen yang ditunggu. Kursi kosong di Moto3 langsung jadi rebutan, tapi Honda sudah punya nama dalam radar mereka, Veda Ega Pratama. Ya, mereka sudah memantau sejak musim lalu. Tapi begitu Veda mengunci posisi 2 di Rookies Cup dan tampil konsisten di Junior GP, tidak ada alasan untuk menunda lagi. Bahkan meski belum diumumkan resmi, sumber pedok menyebut kontrak sudah diamankan. Dengan ini, Indonesia punya 2 pembalap di Grand Prix musim depan, 1 di Moto2, 1 di Moto3, dan semuanya lewat jalur prestasi, bukan belas kasihan sponsor atau wildcard. Tahun pertama, Rookies Cup, Junior GP, 2 front sekaligus. Musim 2025, Veda bukan hanya bertarung di 1 kejuaraan, ia mengusung 2 beban besar sekaligus, Red Bull Rookies Cup dan FIM Junior GP World Championship. Ini bukan hal biasa, kebanyakan rider muda fokus hanya di 1 ajang, tapi Veda gila. Ia menyelesaikan musim penuh di 2 level Eropa yang paling brutal secara bersamaan. Di Junior GP, dia tutup musim di posisi 10 klasemen akhir, pencapaian terbaik sepanjang rider Indonesia. Tapi ini bukan cuma soal angka. Di 2 ajang itu, Veda naik level dalam hal mental, teknik pengereman, kontrol throttle, dan pemahaman sirkuit Eropa. Semua itu adalah modal wajib sebelum masuk Moto3. Dan sekarang, semua pelajaran itu akan diuji di medan perang sesungguhnya. Moto3 bukan lagi mimpi, ini misi. Bukan Marquez, inilah idola rahasia Veda. Saat pembalap muda lain mengidolakan Valentino Rossi atau Marc Marquez, Veda punya panutan berbeda. Dalam wawancara resmi Red Bull Rookies Cup, dia menyebut 1 nama yang bikin paddock terdiam, Casey Stoner. Ya, legenda Australia yang dikenal dengan kecepatan alami, anti-drama, dan gaya balap yang mengandalkan feeling. Menurut Veda, Stoner punya kemampuan membaca traksi dan menjaga ritme lebih baik dari siapapun. Bahkan ketika motornya susah dikendalikan, Stoner tetap menang. Dan itulah gaya yang ingin ditiru Veda,
cepat, tenang, tanpa banyak bicara. Idolanya bukan pembalap showman, tapi gladiator murni yang menang tanpa basa-basi. Gaya balap ini terlihat jelas saat Veda menyusul lawan di tikungan sempit dengan pengereman ekstrim tapi tetap presisi. Ini bukan sekedar gaya, ini filosofi tempur. Tim Honda sudah intai sejak lama. Sumber terpercaya menyebut Honda Tim Asia sudah menaruh radar pada Veda sejak 2023 akhir, tapi mereka tidak buru-buru. Mereka menunggu sinyal pasti dari hasil nyata. Dan itu datang di 2024 saat Veda tembus 8 besar Rookies Cup dan terus meningkat di Junior GP. Ketika 2025 tiba, Honda makin yakin. Ditambah prestasi besar di Rookies, mereka langsung aktif membuka jalur negosiasi. Veda dianggap sebagai rare package, punya teknik Asia, mental Eropa, dan ambisi global. Bahkan beberapa sumber menyebut Honda Jepang ikut menekan agar Veda diprioritaskan. Mereka melihat potensi besar bukan hanya sebagai rider, tapi ikon Asia Tenggara. Ditambah dengan popularitas Veda di Indonesia yang terus melonjak, ini adalah momentum emas. Honda tak mau kehilangan talenta seperti ini ke pabrikan lain. Di Junior P, Veda tunjukkan mental baja. Banyak yang meremehkan posisi 10 klasemen akhir Junior GP. Tapi mereka lupa, ini adalah kejuaraan dengan kualitas setara Moto3. Veda harus melawan pembalap Eropa yang sudah tinggal dan balap di Spanyol sejak usia 8 tahun. Sementara Veda baru mulai masuk sirkuit Eropa 2 tahun terakhir. Dan tetap saja, dia bisa kalahkan rider top seperti David Almanzah, Arbi Aditama, dan beberapa junior KTM. Beberapa kali dia start dari belakang tapi berhasil finish zona poin. Ini bukti adaptasi mental. Tanpa dukungan masif, tanpa fasilitas wah, tapi Veda tetap fight. Dan itu yang dilihat Honda. Mereka tahu, di Moto3 nanti Veda bisa berkembang lebih cepat lagi. Karena tekanan bukan musuhnya. Tekanan justru bahan bakarnya. Warisan nomor 54, tapi Moto3 punya cerita baru. Di Rookies dan Junior GP, Veda selalu identik dengan nomor 54. Nomor warisan dari sang ayah, Sudarmono, legenda balap nasional. Tapi di Moto3 ada aturan ketat soal nomor. Dan nomor 54 kabarnya sudah diklaim pembalap lain sebelumnya, Jesus Rios. Veda pun siap ganti. Beberapa bocoran menyebut dia akan memakai nomor 9. Angka yang simple, kuat, dan punya arti strategis. Tapi jangan salah, meski angkanya berubah, semangatnya tetap sama. Nomor itu bukan sekedar angka, itu simbol perjuangan dari tanah Gunung Kidul ke pedok dunia. Di balik helm itu ada nama keluarga, ada darah, ada janji. Moto3 mungkin keras, tapi Veda datang bukan sebagai turis. Dia datang dengan misi membawa nama Indonesia sejajar. Tak lagi dianggap remeh. Dengan naiknya Veda ke Moto3 dan Mario Aji bertahan di Moto2, Indonesia kini punya 2 perwakilan di level Grand Prix. Ini bukan sekadar keberuntungan. Ini hasil dari kerja keras sistematis, pembinaan, jam terbang, dan disiplin. Dunia kini mulai melirik Asia Tenggara dengan serius. Dulu, hanya rider Jepang yang dianggap cukup matang. Sekarang, nama Indonesia ada di daftar scout setiap tim. Bahkan Dorna, penyelenggara MotoGP, ikut menyoroti perkembangan luar biasa ini. Mereka tahu pasar Asia besar. Tapi kini bukan hanya pasar, kini ada petarungnya juga. Dan Veda adalah ujung tombak gelombang baru ini. Era penonton sudah selesai, kini kita masuk era pertarungan. Moto3 2026, saatnya meledak. Musim 2026 Moto3 akan dipenuhi bakat muda luar biasa. Brian Uriarte, Maximo Quiles, Adrian Fernandez, hingga Dani Muñoz sudah siap tampil. Tapi, nama Veda Ega Pratama bakal jadi sorotan utama. Kenapa? Karena dia bukan bagian dari Akademi Besar Eropa, tapi justru dari jalur Asia yang membuktikan diri secara brutal. Dengan gaya balap Casey Stoner, dukungan Honda, dan semangat nasionalisme membara, Veda siap meledak. Moto3 tak akan sama lagi. Saat rider Indonesia mulai menyalip rider Spanyol, saat bendera merah putih berkibar di podium dunia, itulah momen yang akan mengguncang pedok dunia. Dan semuanya dimulai sekarang.